Dalam masyarakat kita, kata Habib sering sekali langsung diasosiasikan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit dari mereka yang benar-benar membawa dakwah yang lurus dan mengajak kepada tauhid. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sebagian Habib yang justru menyebarkan ajaran-ajaran syirik dan bid'ah, mengajak kepada pengagungan kuburan, bahkan menanamkan kultus keturunan seolah-olah nasab bisa menjamin surga. Golongan inilah yang dalam istilah ini disebut sebagai Habib-Habib Kuburiyun, yaitu mereka yang mengagungkan kuburan wali melebihi batas syariat, mengajak ziarah kubur sebagai media tabaruk atau mengambil berkah yang mengarah kepada kesyirikan, mewajarkan istighosah dan tawasul dengan penghuni kubur, dan memperalat nasab sebagai tameng dari kritik dan dalil. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Habib-Habib Kuburiyun. Teman-teman, siapa itu Kuburiyun? Kuburiyun berasal dari kata kubur, yaitu kubur. Secara istilah, Kuburiyun adalah orang-orang yang berlebihan dalam mengagungkan kuburan hingga sampai kepada level kesyirikan, baik dalam bentuk doa, istighosah, tawaf, sujud, atau keyakinan bahwa penghuni kubur bisa menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik Kuburiyun yang umum di masyarakat kita yaitu menyebut makam wali sebagai tempat mustajab dalam berdoa, meminta pertolongan kepada Habib yang sudah wafat. Ya Habib, tolong bantu saya. Menjual air atau tanah dari kuburan wali, membuat haul kuburan lebih besar dari majelis ilmu tauhid. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu bersama beliau hingga beliau dapat mengantarkan kami ke hadirat-Mu dan hadirat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, tidak semua Habib berdakwah kepada kemurnian tauhid. Ada sebagian Habib yang justru menyeret umat ke dalam kesyirikan dan kurapan mereka. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Ciri-ciri Habib Kuburiyun yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yaitu mengagungkan karomah wali hingga mengabaikan hukum syariat, membela ziarah kubur dengan tawasul syirik, yaitu meminta langsung kepada mayat, mendorong umat untuk berdoa di kuburan wali seolah-olah itu lebih afdal daripada masjid, menolak dakwah tauhid dengan dalil Wahabi, padahal isinya hanya mengajak kembali ke ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membungkus kesesatan dengan pakaian cinta Nabi dan selawat, menganggap kritik terhadap mereka sebagai hinaan terhadap zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kalimat yang biasa mereka lontarkan itu seperti, kami ini zuriyah Nabi, jangan kamu salahkan. Kalau bukan karena wali ini, Indonesia bisa hancur. Kami bertawasul bukan menyembah. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Teman-teman sekalian, di antara penyimpangan akidah yang sering dibawa oleh Habib-Habib Kuburiyun, di antaranya itu yang pertama, istighosah kepada mayit.
Mereka mengajarkan istighosa kepada wali yang sudah wafat. Ini adalah bentuk kesyirikan yang besar karena hanya Allah yang bisa menolong dalam perkara gaib. Dalilnya larangan dari surah Al-Quran, surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru atau berdoa kepada siapapun di samping Allah. Yang kedua, menganggap wali hidup di alam kubur bisa menolong. Keyakinan ini teman-teman bertentangan dengan dalil dan akal. Mayit sudah berpindah alam dan tidak punya kekuasaan lagi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya orang mati tidak bisa lagi memberikan manfaat maupun mudarat bagi orang yang hidup. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya arhamar rahimin. Yang ketiga, kultus nasab. Banyak habib yang berlindung di balik nasab untuk lolos dari kritik. Padahal nasab tidak menjamin sebuah keselamatan kecuali jika mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang amalnya lambat tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui bersama di antara bentuk bahaya langsung dari dakwah Habib Kuburiyun, yaitu yang pertama, merusak tauhid umat Islam. Mereka menggiring umat menyembah selain Allah secara halus. Tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW dituduh sebagai ajaran Wahabi. Yang kedua, menumbuhkan fanatisme buta. Jamaah tidak boleh mengkritik Habib meskipun mereka menyimpang, seolah Habib adalah makhluk yang paling suci di dunia ini. Yang ketiga, menjauhkan umat dari ilmu yang benar. Mereka lebih senang kepada pengajian haul dan maulid daripada kajian tafsir dan akidah yang sahih. Yang keempat, membuat dakwah tauhid dianggap ekstrim. Mereka menyebut dakwah tauhid sebagai dakwah yang keras, Arab Wahabi, atau pemecah belah umat Islam. Terus bagaimana cara menghadapi Habib Kuburiyun? Yang pertama, dengan ilmiah, yaitu bongkar dengan dalil. Lawan mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dengan emosi teman-teman, tetapi dengan logis dan tegas. Yang kedua, jangan tertipu dengan penampilan mereka. Mereka bisa saja bersurban putih, tapi isi dakwanya itu sangat menyimpang. Lihat isi dakwanya teman-teman, bukan gelar maupun nasabnya. Yang ketiga, ajarkan tauhid sejati. Sosialisasikan tauhid yang benar, hanya menyembah Allah semata, tidak menggantungkan diri kepada mayat, wali, ataupun keturunan Nabi sekalipun. Yang keempat, tegas tetapi tetap santun. Tidak perlu mencela pribadi seseorang, cukup kita kritisi isi dakwanya dan penyimpangan ajaran mereka. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada putrinya yaitu Fatimah, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepada Allah apa yang engkau inginkan. Aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ketaatan dan akidah yang lurus itu lebih utama daripada sebuah nasab. Teman-teman, jangan tertipu dengan sebutan Habib. Kalau isi dakwanya mengajak kepada syirik kubur, maka dia adalah penyeru kesesatan, bukan penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.